Oh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita ke sekolah SDN 06 Kota Gadalubu ini dalam acara observasi kepala sekolah periode Juli-Desember 2024. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Bapak Evi Henry SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Kota Gadalubu, Bapak Haji Afrial Is MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SDN 06 Kota Gadalubu, dan seterusnya kepada wali murid SDN 06 Kota Gadalubu. Kita bicarakan yang terdahulu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada plafon Merdeka Mengajar. Kita lanjut. Visi sekolah kita adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jelas? Kemudian kita beralih kepada misi. Misi adalah langkah-langkah atau strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Ya, jadi untuk mencapai visi kita harus menyusun misi. Jadi misi ini adalah uraian dari visi tadi. Jadi kalau tidak ada misi, berarti visi percuma saja. Jadi keterkaitan antara visi dan misi itu jelas. Yang mana visi itu adalah gambar tujuan, kemudian misi adalah langkah-langkah atau strategis yang praktis untuk mencapai terciptanya visi yang telah kita sepakati bersama kemarin. Lanjut pertanyaan. Nah, sekarang buat ibu-ibu nih pertanyaannya, Bapak pengawas di sini kami menghadirkan wali murid kelas 6. Menurut Bapak Ibu, bagaimana apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Silakan Ibu ada yang mau menjawab? Coba Ibu Vivi. Terima kasih. Jadi menurut saya, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Maka tidak adanya keteraturan dan kolaborasi yang baik bagi stakeholder yang ada di sekolah, dan tidak terciptanya pembelajaran yang bermakna kepada anak. Mungkin tidak menjadi sekolah yang baik jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Mungkin itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan? Tergambar loh Bu, bagaimana kegiatan sehari-hari anak itu gemar belajar. Sepanjang hayatnya nanti setelah lepas dari sekolah tingkat dasar, mungkin di SMP nanti dia tambah bersemangat lagi belajar. Jadi di sini tergambar anak tidak ada yang DO, yang malas belajar, ya Pak ya. Dan berkarakter. Nah, di sini kita tekankan karakter apa yang kita cari di sini. Karakter apa yang akan kita munculkan kepada anak kita di SD ini. Itu sudah kita tuangkan dalam KSP kita tahun 2020-2024 ini ketuan semuanya di sini. Itu tidak lain adalah anak yang berakhlak, berbudi dan berbudaya seperti kombel kita. Mana kombel kita? Bakicau. Di mana kombel kita? Bakicau. Bakicau berbudaya, agamis, inovatif, kreatif, aktif, cerdas.
Ya, tepuk dulu untuk pencipta nama komplek kita, Bakicau. Oke, lanjut. Indikator pencapaian visi yaitu pembelajaran sepanjang hayat, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Bapak pengawas yang saya hormati, di sini yang dimaksud dengan berkarakter yaitu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kita bicarakan yang terdahulu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada plafon Merdeka Mengajar. Nah, lanjut. Visi sekolah kita adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jelas? Kemudian kita beralih kepada misi. Misi adalah langkah-langkah atau strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Ya, jadi untuk mencapai visi kita harus menyusun misi. Jadi misi ini adalah uraian dari visi tadi. Jadi kalau tidak ada misi, berarti visi percuma saja. Jadi keterkaitan antara visi dan misi itu jelas. Yang mana visi itu adalah gambar tujuan, kemudian misi adalah langkah-langkah atau strategis yang praktis untuk mencapai terciptanya visi yang telah kita sepakati bersama kemarin. Lanjut pertanyaan. Nah, sekarang buat ibu-ibu nih pertanyaannya, Bapak pengawas di sini kami menghadirkan wali murid kelas 6. Menurut Bapak Ibu, bagaimana apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Silahkan Ibu. Ibu ada yang mau menjawab? Coba Ibu Vivi. Pak, terima kasih. Jadi menurut saya, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Maka tidak adanya keteraturan dan kolaborasi yang baik bagi stakeholder yang ada di sekolah, dan tidak terciptanya pembelajaran yang bermakna kepada anak. Mungkin tidak menjadi sekolah yang baik jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Mungkin itu Pak jawaban saya. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan? Kabupaten Solo kita sudah diberi satu musala. Itu cukup besar loh Bu, 9 kali 9 meter. Nah itu tinggal guru agama Ibu Kartina, Ibu Lisa, bagaimana memanfaatkan itu. Apa yang programnya Ibu buat sehingga bisa Ibu munculkan nanti karakter anak di dalam musala tersebut. Ini maksudnya. Kemudian kemarin kita diberi lagi gedung TIK, ya Chromebook. Nah itu dimanfaatkan nanti ya Bu ya. Lanjut, membangun sekolah yang bertoleransi dalam visi misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan, stakeholder, tak ada terkecualinya. Ya Bu ya. Jadi apapun masukan-masukan harus kita terima. Seperti kita sudah menyediakan kotak saran dan kritikan di depan kantor Bapak. Ambil sekali 6 bulan kita buka kalau ada saran atau kritikan. Nah itu yang kita olah nantinya. Dimana kurangnya kita, kalau bagusnya dikatakan bagus sama orang Bu, pernah kita lihat Bu. Nah, kemudian oleh karena itu tujuan saya mengajak semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas, hal-hal yang menjadi tujuan utama untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan di SDN 06 Kota Gandul ini. Ya, bagaimana Ibu merancang? Oh ini anak tidak paham dengan ini dengan metode ini Ibu pakai. Mungkin Ibu nanti berkolaborasi dalam Bakicau, dalam komplek kita. Saya mengajar pakai metode ini, tapi kenapa lebih separuh anak tidak paham? Mungkin ada usulan dari guru-guru lain. Nah, Ibu coba metode ini lagi. Contohnya kita menjadi metode apa ya? Salah satu metode yang baru Bu. Lanjut.
pengertian visi misi sekolah ini pernah sudah kita bahas dalam observasi yang terdahulu, yang mana visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memadu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Berarti visi dan misi ini adalah kiblat kita dalam mencapai tujuan apa yang telah kita rencanakan nantinya terhadap siswa-siswa kita. Ya Bu ya, ibaratkan sebuah nakoda, ini adalah kompasnya. Kompas, jadi visi dan misi ini yang mengatur kita kemana arah pendidikan di SD 06 ini kita bawa nanti murid kita. Ya Bu ya, apa yang akan kita lakukan? Ya Bu ya, jadi kita ada sebuah bermimpi, cita-cita, mimpi, tapi terarah. Kalau kita bercita-cita tentu berusaha kita mewujudkannya ya Bu ya. Nah, untuk mewujudkan ini melalui misi. Jadi sekolah tidak ada visi bagaikan seseorang yang tidak punya mimpi dan cita-cita. Paham Ibu-ibu? Ya. Jadi kalau kita mau kasih pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Ini masih relevan. Berarti kalau masih relevan, berarti visi dan misi ini berjangka waktunya. Makanya diadakanlah mungkin observasi ini kita adakan. Mungkin sudah tidak cocok lagi visi dan misi kita tukar, kita lengkapi. Yang tidak cocok kita buang, kita tambah. Itu mengacu kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada visi kita ini dan kemajuan-kemajuan yang kita alami seperti saat ini. Betul Pak Devra? Setuju? Terima kasih. Kembangkan program sekolah yang membentuk ide gagasan cepat tanggap yang bermirip ini, sebetulnya bernalar kritis, cepat tanggap ini yang bermirip ini. Namun pada ini terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Merancang inovasi. Setelah dia mampu melihat bahwa mangga tadi jatuh karena ada hama, kemudian dia mengembangkan ide dan gagasannya tadi. Itu maksudnya Bu. Wah, lalu dia pergi, Pak, pohon mangga kita diserang hama Pak. Lihatlah ini, butiknya berjatuhan karena dimakan ular. Apa yang kita lakukan Pak? Kalau anak yang kritis ditanya ke dinas kehutanan atau Pak, kalau untuk mangga yang dimakan ular ini bagaimana cara mengatasi Pak? Kasih racun, kasih ini. Ada nggak Pak racunnya bisa dibikin sendiri? Itu anak yang kritis, ya Bu ya. Itu yang harus kita munculkan kepada. Itu anak yang tanggap terhadap perkembangan ke masa depannya nanti. Seperti itu. Bapak Korwil yang sangat kami hormati beserta Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati, Bapak Ibu lalu murid kami. Demikianlah pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penilaian periode Juli-Desember tahun 2024. Akhir kata kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak Kepala Sekolah kita.